Di tengah kesibukan syuting sinetron Anak Menteng, Putri Titian yang sudah 2 tahun belakangan ini menggemari game tampak menikmati hobi tersebut secara sembunyi-sembunyi dari kekasihnya Junior Lim. Hal ini ia lakukan lantaran sang kekasih akan marah kalau mendapati Putri tengah bermain game untuk mengisi momen break syuting. Klannya sekarang lagi levelnya sih masih kecil, masih cemen banget, level 73. 74. Tapi tahun awalnya tuh udah level 9. Cuman gue masih cupunya tuh dindingnya tuh masih kayak kuning gitu. Jangan gitu dong. Ih, sebel. Gue udah lama ini main ini udah 2 tahun yang lalu. Tapi setahun terakhir kayak break gitu karena nggak dibolehin sama Yuyun main game. Nah justru Jun tuh orangnya nggak suka main games dan dia marah-marah kalau gue tahu main Clash of Clans sebenarnya. Jadi kalau misalnya mau main Clash of Clans tuh jadi kayak ngumpet-ngumpet soalnya dia ngomel-ngomel. Soalnya dia nggak suka main pegang handphone gitu. Jadi kalau dia udah nge-take terus tiba-tiba lihat diri dan itu lagi main game tuh dia marah banget. Soalnya kan kita harus bikin strategi gitu-gitu kan, ngumpulin trup dari ngecek pet gitu-gitu. Jadi dia ngoceh banget. Puncak kemarahan Junior Lim atas sikap Putri Titian yang membandel adalah dengan menghapus game dari iPad milik Putri. Tapi hal itu rupanya tidak membuat Putri Titian jera. Secara diam-diam ia mengunduh ulang game kesukaannya itu, lalu menyimpannya dengan kode rahasia dan memainkannya secara sembunyi-sembunyi dari Junior Lim. Tapi Putri tahu betul bahwa alasan dibalik larangan Junior sangat baik untuk dirinya, juga demi langgeng dan sehatnya hubungan asmara keduanya. Kayak gue ngumpet di sini, jadi gue ngumpet mojok gini tuh kayak yang penting Yun nggak lihat gitu. Kalau misalnya Yun tahu, saya Yun tahu gitu gue lagi main Clash of Clans, dia langsung ngomel-ngomel gitu kayak waktu itu jadi pernah ke gap kan lagi main, terus akhirnya dihapus game sama dia. Terus nggak lama aku download lagi, terus aku folderin gitu. Aku nggak main. Aku cuma enggak, tadi aku cuma cerita doang di lokasi pada apa gitu. Aku nggak main. Agak. Boleh kok main dia satu menit. Iya, enggak kan dia kesini banyak. Jadi emang daripada dia main terus plus nanti pas kita ketemu juga udah jarang-jarang, jadi mendingan dia istirahat sama kita ngobrol aja. Bener kan? Enggak, lu tadi bilang bener sendiri, gue dari samping sisi mata. Tadi gue cuma ngecek doang, poin gue banyak gitu doang. Menurut Junior, daripada Putri bermain game yang membuatnya sibuk dan fokus dengan dunia gamenya sendiri dan terasing dari dunia orang di sekitarnya, lebih baik ia memanfaatkan waktu break syuting dengan beristirahat atau ngobrol berdua. Hal ini secara tegas dilarang Junior, lantaran ia punya pengalaman pahit dengan kehidupan asmaranya di masa lalu, yaitu putus dengan kekasihnya gara-gara game. Junior tidak ingin pengalaman pahitnya itu terulang lagi dalam hubungan asmaranya dengan Putri Titian saat ini. Kayaknya semua orang sih kayak gitu kan, kalau emang udah sibuk sama gadgetnya pasti lupa, bukan lupa ya, masih emang fokus ke situ karena emang kan menarik. Makanya kayak ya banyak kan kayak anak-anak juga terutama kalau udah main gitu kan memang udah nggak mungkin, ya misalnya hilang lah di sementara sama ini gitu, masuk ke dunia game gitu. Daripada kayak gitu mendingan kayak istirahat atau nggak ngobrol gitu. Dia sih bukan marah, cuman kayak kan kayak sekali kayak mungkin pas gua kayak jangan main, dipikir kenapa sih gua nggak boleh main gitu, padahal emang maksud gua kan cuman ya kayak dulu kita lagi bareng. Enggak, soalnya kamu tuh nggak main juga. Kalau kamu main juga tuh pasti kamu juga seru. Iya, tapi jadinya kita kayak dua dunia di satu tempat yang sama gitu loh. Jadi kayak dulu gue zamannya main CS aja dulu itu bener-bener sampai putus sama pacar, sampai dimarahin sama orang tua, sampai kayak gitu. Karena emang ya kecanduan sama game. Berbeda dengan pasangan Putri Titian dan Junior Lim yang bertengkar soal game di lokasi syuting, Lucky Perdana memanfaatkan waktu break syuting dengan mencicipi jajanan pinggir jalan kesukaannya di lokasi syuting sinetron Anak Menteng. Jika kebanyakan selebriti cenderung jaga image dengan tidak menyentuh jajanan pinggir jalan, hal sebaliknya dilakukan Lucky Perdana. Ia tampak menikmati cilok pinggir jalan yang menurutnya terasa lebih nikmat daripada cilok yang dijual di restoran mewah. Makan 2 porsi cilok menjadi solusi bagi Lucky kalau ia belum makan besar. Lagi makan apa nih? Cilok ya? Cilok jajanan ya buat cemilan-cemilan lah. Ini cilok kebanyakan kecap. Kalau ya hobi emang suka cilok apa gimana? Makan jarang nih kalau di dekat rumah atau di mana-mana jarang dapat cilok.
Yang enak sih cilok-cilok pinggir jalan, bukan cilok yang di mana. Kadang-kadang mama kan ada tuh sekarang cilok nggak enak. Sama bakwan Malang tuh favorit kalau lagi di lokasi. Tergantung, kalau lagi break ya nggak makan sembarangan sih, maksudnya makan apa aja yang nemu gitu. Kalau kayak gitu mah nggak mungkin nggak mungkin kayak gini sekali ya, nggak mungkin jorok karena nah itu kan ada namanya tuh, pasti mereka ada kayak persatuannya gitu kan, ada kayak orang yang punya kan, ini nggak setiap hari kok. Paling kalau masih panas enak. Biasanya ada mau emang suka menghabiskan minanya banyak ini apa? Habis semua. Kalian kalau belum makan 2 porsi. Terkait kegemaran Lucky Perdana pada jajanan kaki lima seperti cilok dan bakwan Malang, kekasih Lucky Perdana cenderung tidak melarangnya. Bahkan Lucky seringkali menikmati jajanan kaki lima sambil didampingi kekasihnya. Tapi terkait rencana Lucky dan kekasihnya untuk segera bersanding di pelaminan yang menurut rencana akan digelar bulan Februari terpaksa ditunda karena Lucky masih disibukkan dengan aktivitas syuting stripping. Belum ini panjang, tunda dulu. Karena pekerjaan buat gua penting banget gitu. Karena kan nggak setiap saat kita dapat stripping gitu kan. Ya udah, dinikmatin aja. Baru nunggu tamat baru. Ya. Sukses menduduki jajaran film yang mencapai box office, soundtrack film Bulan Terbelah di Langit Amerika yang dinyanyikan oleh Ridho Roma dan penyanyi asal Malaysia Fazura mendulang bangga. Pasalnya, lagu tersebut masuk dalam nominasi ajang bergengsi Indonesia Box Office Movie Awards 2016. Nah, bagaimanakah Ridho Roma menanggapi hal ini? Benarkah gara-gara soundtrack tersebut, kebersamaan Ridho dan Fazura juga berlanjut? Simak berita lengkapnya hanya di Hot Shot usai jeda pariwara berikut ini.